Halo rekan-rekan semua, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas musuh bebuyutan nomor satu di ruang ICU. Iya, sepsis dan shock sepsis. Berdasarkan panduan dari teman-teman di Critical Anesthesia, obrolan kita kali ini didesain khusus buat ngebekalin kalian dengan rencana taktis pertempuran. Karena jujur aja, kondisi darurat ini tuh sering banget bikin tim medis begadang semalaman. Bener-bener berjuang mati-matian ngelawan waktu. Progresinya itu luar biasa cepat. Menangani sepsis dan shock sepsis adalah masalah kecepatan versus kematian. Itu bukan sekedar kalimat hiperbola ya. Waktu kita ngadepin kondisi ini, musuh terbesar kita tuh bukan cuma kumannya, tapi jarum jam. Beneran deh, tiap menit yang kebuang tanpa tindakan yang tepat, itu sama aja kita ngasih karpet merah buat sepsis merenggut nyawa pasien. Taruhannya benar-benar hidup dan mati, nggak ada waktu buat kompromi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya infeksi yang kelihatannya biasa aja tiba-tiba berubah jadi mematikan? Gini, sepsis itu terjadi waktu infeksi yang awalnya sepele malah sukses nipu tubuh kita. Alih-alih cuma nerang sekuman, sistem imun kita malah ngasih respon yang kelewat ekstrim, ibaratnya kebablasan. Reaksi ini nyiptain semacam badai mematikan di dalam pembuluh darah kita sendiri. Badai ini ngerusak jaringan sehat, bikin tekanan darah terjun bebas cuma dalam hitungan jam, dan puncaknya organ-organ vital kita dipaksa buat mogok kerja massal. Bayangin, ini tuh kayak pengkhianatan dari dalam tubuh pasien itu sendiri. Ngeri banget kan? Buat menangin pertempuran ini, kita punya 6 langkah taktis. Mulai dari memahamin badai mematikan, deteksi dini, manfaatin the golden hour, taktik cairan, eliminasi sumber, sampai dukungan ICU. Mari kita bongkar satu persatu. Fase pertama, badai mematikan. Lanjut ke fase kedua, deteksi dini. Di sini kita pakai parameter SOFA. Simpel banget, tapi ini beneran bisa nyelamatin nyawa. Coba perhatiin 3 tanda ini. Pasien mulai kelihatan linglung atau kesadarannya turun. Terus, apa nafasnya mulai terengah-engah lebih dari 22 kali per menit? Atau tekanan darah sistoliknya anjlok di bawah 100? Kalau pasien infeksi nunjukin 2 aja dari 3 tanda ini, wah itu alarm merah udah bunyi kencang banget. Kalian udah nggak punya waktu lagi buat mikir, kita lihat deh besok pagi perkembangannya. Nggak bisa gitu. Kita harus bertindak detik itu juga. Masuk ke fase ketiga, the golden hour. 1 jam, cuma 60 menit. Begitu kalian curiga ini tuh sepsis, kalian cuma punya jendela waktu yang super sempit buat mulai bandel pengobatan. Ingat ya, tiap jam kalian nunda ngasih antibiotik, resiko kematian pasien itu bakal melonjak tajam. Jam terus berdetak, dan tiap detiknya itu krusial banget. Kuncinya di sini adalah gerak cepat, terarah, dan gak pakai ragu-ragu. Gak usah kelamaan mikir, langsung aja sikat dengan 3 langkah serangan kilat ini. Pertama, buruan ambil darah buat kultur, biar kita tahu persis bakteri apa yang lagi kita hadapin. Kedua, cek kadar laktat darahnya. Dan ketiga, langsung tancap gas kasih antibiotik spektrum luas. Lakuin ketiganya barengan secepat dan setepat mungkin. Sekarang kita masuk ke fase keempat, taktik cairan. Target awal kita itu 30 ml cairan kristaloid per kilogram berat badan. Ini dikasih di 3 jam pertama. Tapi ingat, cuma kalau pasien nunjukin tanda-tanda hipotensi atau kadar laktatnya tinggi ya. Ini tuh taktik resusitasi yang bener-bener harus terukur, nggak boleh sembarangan. Nah, disinilah kita harus banget ubah mindset. Zaman dulu tuh taktiknya main guyur cairan sebanyak-banyaknya, kayak lagi madamin kebakaran hutan aja. Tapi tahu nggak, pendekatan usang itu justru mematikan. Taktik yang modern nuntut kita buat jauh lebih hati-hati. Kalau pasien nggak ngerespon setelah dikasih cairan awal, ya jangan terus-terusan diguyur. Kenapa? Karena cairan berlebih itu ujung-ujungnya nggak bakal masuk ke pembuluh darah yang lagi melebar, tapi malah merembes ke paru-paru dan bikin bengkak. Kita kan mau nyelamatin pasien dari sepsis ya, bukan malah bikin mereka tenggelam sama cairan di paru-parunya sendiri. Aturan main yang baru itu jelas banget. Jangan tunggu sampai pasien kebanjiran cairan. Kalau tekanan darahnya tetap rendah habis resusitasi cairan awal, jangan ragu apalagi alergi buat pakai vasopresor. Langsung aja pasang noradrenalin. Percaya deh, masuk lebih awal pakai obat penaik tensi itu jauh lebih nyelamatin nyawa daripada ngotot mompa cairan yang udah jelas-jelas nggak efektif. Terus kenapa sih kita harus ngotot banget naikin tensinya? Jawabannya ada di angka absolut ini, 65 mmHg. Ini tuh target minimal mean arterial pressure atau MAP yang wajib banget kita capai. Kenapa harus 65? Karena di bawah angka itu, aliran darah tuh nggak bakal cukup kuat buat nembus organ-organ vital. Kita butuh minimal tekanan 65 mmHg ini buat mastiin otak sama ginjal pasien tetap dapat suplai oksigen yang cukup di tengah badai fisiologis yang lagi ngamuk di badannya. Fase kelima, eliminasi sumber atau source control. Tolong perhatiin baik-baik konsep yang satu ini. Kalian mau ngasih antibiotik yang paling canggih kayak paling mahal atau paling kuat sejagat raya sekalipun, itu semua bakal percuma kalau markas kumannya nggak dihancurin.
Kalau masih ada abses yang penuh nanah atau jaringan mati yang membusuk di dalam tubuh, obat sehebat apapun nggak bakal kerja maksimal. Nah, di titik inilah kolaborasi super cepat antara dokter bedah sama dokter anestesi itu krusial banget buat nyari sarang kuman tadi dan bersihin itu semua secara fisik dari tubuh pasien. Kalau markas kuman udah dihancurin, gimana cara kita tahu pasien udah bener-bener aman? Jawabannya, pantau laktatnya. Ini tes stres utama kita. Laktat itu indikator yang paling jujur buat ngasih tahu seberapa stres sih sel-sel tubuh pasien. Biarpun angka tensi di monitor udah kelihatan cakep dan stabil, tapi kalau laktatnya masih tinggi, itu artinya sel-sel di level mikroskopis masih sesak napas. Mereka belum dapat oksigen. Ini sinyal jelas buat tim medis kalau pertarungan kita belum selesai. Kita harus terus nyari tahu apa nih alasan tersembunyi yang bikin sel-selnya masih menderita. Terakhir, fase ke-6, dukungan ICU. Pada kasus sepsis yang berat, badai inflamasinya tuh sering banget udah terlanjur ngelumpuhin organ. Kalau udah gini, tim ICU harus turun tangan buat ngasih dukungan organ yang maksimal pakai alat mekanis. Kita pakai ventilator buat ngambil alih fungsi nafas, dan mesin CRT buat cuci darah darurat yang gantiin ginjal yang lagi gagal. Langkah ekstrim ini dilakuin semata-mata buat nahan organ-organ itu tetap jalan secara artifisial, mulur waktu sampai badai infeksinya benar-benar reda dan sel-sel tubuh bisa pulih lagi. Sepsis itu emang musuh yang mengerikan. Tapi kalau taktik kita benar, ini pertempuran yang pasti bisa kita menangin. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian semua, khususnya nih buat rekan-rekan sejawat di lapangan. Apa sih pengalaman yang paling bikin stres waktu kalian berhadapan langsung sama pasien shock sepsis yang tensinya nggak naik-naik padahal kalian udah ngelakuin segala cara? Pertarungan ngelawan sepsis ini kan perjuangan kita bareng-bareng ya. Jadi yuk, bagiin cerita, pengalaman, atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita belajar bareng supaya kedepannya bisa nyelamatin lebih banyak nyawa. Sampai ketemu di sesi bedah materi selanjutnya.